مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الذي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini atas nikmat dan karunia dari Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam bingkai iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di dalam kita menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dan syafaat beliau nanti pada yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid daraini amin. Kita masuk pada kalam hikmah yang ke-83. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an ta'rifa qadaraka indallah wanzur fi madza yuqimuka. Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, idza aradta an ta'rafa qadaraka indahu, apabila engkau menginginkan untuk engkau mengetahui bagaimana kadar posisi makommu di sisi Allah, panzur bimadza yuqimuka,
maka lihatlah di mana Allah Ta'ala menempatkan kamu dalam hidupmu. Maka dari sini nampak tentang bagaimana ketika seseorang hamba ingin mengetahui makom dirinya pada sisi Allah. Sesungguhnya beliau menyebutkan makom kita kepada Allah itu dinampakkan oleh Allah tergantung di mana kita berada. Kalau secara zahir kehadiran kita pada malam hari ini, maka nampaklah inilah makom kita di sisi Allah. Ketika kita senang dalam berbuat baik, kita bahagia dan merasa terpanggil dalam beramal saleh, maka itulah makom seorang hamba kepada Tuhannya. Karena dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hambanya itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, yufaqihuhu fiddin, maka Allah akan titipkan kepakihan dalam urusan agama di hati mereka. Maka inilah tandanya jamaah rahimakumullah. Hadza mizanun sahih wa qad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada ayyu'lima manzilatahu indallah fanzur kaifa manzilatillahi ta'ala fi qalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ingin mengetahui tempat posisi dirinya pada kepribadian Allah, maka panzur kaifa manzilatillah ta'ala min qalbih, maka lihatlah di mana posisi Allah dalam hati kalian. Sekarang kembali ke hati. Kalau kita ingin tahu sesungguhnya Allah itu bagaimana dalam segala sifatnya, asma'nya, af'alnya, sekarang lihat di hati kita. Di hati ini lebih banyak mana Allah atau kesibukan dunia kita? Lebih dulu mana Allah atau harta kita? Lebih tinggi makom asma Allah ataukah popularitas kita? Kadang jamaah, banyak kita yang takut dengan jatuhnya kita punya popularitas. Banyak kita takut miskin. Banyak kita takut melarat. Tapi sesungguhnya tingkatan-tingkatan duniawi yang Allah berikan kepada kita ini adalah cara Allah untuk menstabilkan makom kita di sisinya. Andaikan kalau semua orang pintar itu harus kaya, okay, maka semua tuan guru, semua dosen itu pasti kaya. Andaikan kalau semua orang berilmu itu harus kaya. Tapi ternyata tidak. Namun dari ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada mereka, dengan ilmu inilah akan menjadi gerbang pertama dari mereka untuk menjadikan Allah yang pertama dan seterusnya dalam dirinya. Tapi kalau yang lain-lain ini memang penting Bapak Ibu, memang penting, perlu juga. Cuma tidak harus itu masuk ke dalam hati kita. Nah sekarang jamaah rahimakumullah, di hati kita ini lebih banyak Allah atau lebih banyak selain Allah? Karena makom yang paling berat pada diri kita ini adalah ketika manusia itu untuk sampai kepada makom musyahadah. Makanya yang ditakutkan oleh para ulama, yang ditakutkan oleh para fuqaha, yang ditakutkan oleh para aulia, itu adalah penyakit batin, bukan penyakit zahir.
Karena kalau penyakit zahir obatnya jelas. Dan tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit zahir di neraka. Tiba-tiba buka Tuhan malaikat, Pak, kenapa masuk neraka, Pak? Oh, karena kencing manis. Arak kira-kira? Dahara. Pak, kenapa masuk neraka, Pak? Oh, karena rematik asam urat di neraka. Tapi orang masuk neraka itu diazab oleh Allah dengan sebab penyakit batin, riya, sum'ah, takabur, hasad, ujub. Ini penyakit hati. Makanya dari puncak daripada penyakit hati yang paling ditakutkan itu satu. Apa? Jumudul aini. Jumudul aini. Apa itu jumudul aini? Yaitu pandangan pada diri seseorang yang selalu memandang rendah kepada orang lain, selalu meremehkan orang. Ini orang lebih rendah pendidikannya daripada saya, ini orang lebih jauh lebih kecil usianya daripada saya, ini orang jauh lebih bodoh daripada saya. Ini jumudul ain. Inilah penyakit iblis itu, penyakit iblis. Makanya penyakit iblis yang paling berat ini jumudul aini. Pertama, iblis mengakui apa? Ana khairam minhu, aku lebih baik daripada Adam. Jumudul ain. Yang kedua, penyakit daripada iblis itu apa? Takabur, sombong. Makanya sombong itu akan lahir daripada ini jumudul ain ini. Makanya berat jamaah. Pantas sehingga ibadah kita banyak tidak merasakan kenikmatan. Zikir kita tidak merasakan kehadiran Allah dalam kalbu kita. Setiap tahajud kita tidak pernah, kok kita tahajud padahal seharusnya fokus, tapi tak pernah fokus. Ternyata penyebabnya ini jumudul ain. Apa sebab datangnya jumudul ain? Jumudul aini biqaswatil qalbi. Penyebab daripada jumudul ain itu adalah dengan sebab gelapnya hati kita. Hati kita ini gelap, ya petang hati. Kalau hati sudah gelap, okay, meskipun cermin itu nampak bersih, bagus, tapi suasananya gelap, tidak akan pernah bisa nampak gambar kita di dalam cermin. Kalau orang sudah gelap hatinya, tidak akan bisa menikmati ibadahnya. Orang gelap hatinya takkan hadir Allah dalam jiwanya. Orang yang gelap hatinya takkan sampai makom bacaannya untuk dia nikmat kepada dirinya. Bahkan Allah sudah katakan wala takum minal ghafilin. Jangan sampai kamu masuk dalam golongan orang-orang yang lalai meskipun kau ibadah. Bahkan di ujung ayatnya, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga engkau mengetahui, memahami apa yang engkau ucapkan kepada Allah. Jadi ternyata doa kita belum diijabah, tersangkut doa kita kepada Allah, nikmatnya ibadah tidak pernah ada, zikir kita, merasa hadirnya Allah tak pernah nampak. Itu penyebabnya adalah qaswatul qalbi. Hati kita ini gelap. Wa qaswatul qalbi, adapun gelapnya hati seseorang itu disebabkan min kasratiz zunub. Gelapnya hati manusia disebabkan dengan sebab banyaknya kita berbuat dosa. Dosa kita yang terlalu banyak.
Ya Allah, makanya jamaah rahimakumullah, dimanapun ada majelis ilmu hadir. Makanya ada orang nanya, Tuan Guru bahas Al-Hikam, Tuan Guru torekohnya apa? Torekoh kita ngaji. Karena yang namanya ngaji ini tidak ada batasnya. Kalau kita sebut torekoh kita ini, maka torekoh yang lain tidak akan nampak pada diri kita. Makanya torekoh yang kita miliki adalah torekahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ngaji, mencari ilmu. Lantas apakah ketika kita sudah alim kemudian berhenti kita mengaji? Tidak. Apakah ketika kita sudah disebut orang soleh, apakah sudah berhenti kita menuntut ilmu? Tidak. Apakah ketika kita menjadi seorang pejabat sukses, popularitasnya tinggi, followernya banyak, kemudian kita berhenti mengaji? Tidak. Tapi Nabi katakan ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Dari ketika engkau berada dalam rahim ibumu sampai ketika kamu masuk ke dalam liang lahatmu, di situ baru berhenti kita menuntut ilmu. Makanya tiang pun kalau ditanya oleh jamaah, jadi sampai akhir hayat kita tetap sebagai penuntut ilmu. Karena enak kalau kita ngaji seperti ini, Bapak Ibu, Masya Allah. Suatu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan harta kalau kita ngaji nih. Masya Allah. Makanya kalau para ulama, meskipun yang mengajar itu adalah muridnya, beliau duduk ikut mendengarkan, dapat ilmu dari muridnya juga. Nah begitulah adabnya para aulia. Nah apa sebab gelapnya kita punya hati? Dengan sebab kasratiz zunub. Karena kita ini banyak dosa. Dosa ini sumbernya mana? 8 bagian dalam diri kita. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, kemaluan. Mana yang satu? Hati kita. Jadi sumber dosa niki banyak. Ada dosa yang disebabkan oleh penglihatan. Makanya kita diperintah oleh Allah sebelum kita melakukan sholat, wudu. Apa maknanya? 5 kali kita sholat sehari semalam difardukan oleh Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang 5 waktu niki wajib wudu tidak? Wajib. Kenapa diwajibkan oleh Allah? Artinya apa? Sejak engkau bangun melakukan sholat subuh, dosa-dosa selama kamu di malam hari dibersihkan dengan wudumu. Dosa wajah, ada membasuh wajah. Dosa tangan, ada membasuh tangan. Dosa kepala, pikiran, ada dengan membasuh kepala kita. Dari subuh ke zuhur, ada enggak kita yang berani menjamin dari subuh ke zuhur kita tidak berdosa? Harap bau kira-kira? Dari subuh ke zuhur, dia dulak gawe dosa ibu? Bisa? Timbul pertanyaan, kenapa kita harus bertaubat kepada Allah? Ya karena kita tidak sadar diri kita ini banyak dosanya. Kecuali kalau pelungguh yakin, kalau pelungguh hidup sudah tidak punya dosa, silahkan, tak perlu taubat. Makanya Rasulullah setiap sehabis sholat tidak pernah kurang dari 100 kali mohon ampun kepada Allah. Karena beliau pun tidak menjamin dirinya terbebas dari dosa. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari subuh ke zuhur, sebelum mulai zuhur wudu, maknanya apa? Dosa-dosamu dari subuh ke zuhur itu hapus sebelum engkau menghadap Allah di waktu zuhur. Zuhur ke asar, dosa-dosamu ada, hapus dulu sebelum menghadap ke Allah.
Jadi luar biasa, min kasratiz dzunub. Wa kasratiz dzunub, kenapa kita banyak senang melakukan perbuatan dosa? Min nisyanil maut, karena kita lupa mati. Orang makin senang berbuat dosa, mereka pasti tidak pernah ingat mati. Mereka lupa kematian. Seolah-olah hidupnya makin lama, seolah-olah hidupnya sangat lama. Mati itu datangnya tanpa pemberitahuan, jamaah. Makanya dalam syair, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu mendatangi seseorang itu selalu tiba-tiba. Tidak pernah ada orang yang diberitahukan oleh Allah, kecuali kalau orang yang masuk pada dua makom. Mana? Mukasyafah, musyahadah. Kalau udah masuk pada dua makom ini orang-orang yang istimewa. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Sementara kuburmu adalah kotak amalmu. Kapan diisi kotak amal? Di dunia. Ini kita malam niki, kita sedang ngisi kotak amal kita nih. Mudah-mudahan bisa penuh. Amin. Ada kira-kira wah penuh kotak amal lah. Ya, Allahu Akbar. Di dunia ini diisi kotak amalan kita. Isbir ala ahwaliha, maka kesabaranlah yang menjadi senjata utama untuk engkau menghadapi dan berjumpa dengan kematian itu. Sabar, amal. Ya Allah ya Rabb. Makanya dirahasiakan oleh Allah. Allah rahasiakan kematian agar kita manusia ini takut, mesti mengisi kematian itu dengan baik. Kan banyak orang-orang, jamaah rahimakumullah, pantas kata Nabi, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Orang yang ikhlas berdakwah mati dalam medan dakwah. Coba lihat Allah yarham Rahmatal Abror, Ustadz Yahya Waloni kan meninggal sedang membaca khutbah Jumat. Satu di antara 1000 orang yang bisa begitu. Satu di antara 1000. Bahkan jarang Bapak Ibu, jarang.
Masya Allah, meninggal di atas mimbar, lagi berkhutbah, harinya istimewa, amalannya paling istimewa, Masya Allah. Kalau kita tahu kematian yang akan menjemput kita semodel dengan itu, kita rindu dengan mati. Cuma dirahasiakan oleh Allah. Makanya tidak menjamin orang-orang yang baik amalnya di akhir hayatnya pun juga baik. Allah tidak jamin. Dan tidak ada jaminan juga kalau orang yang pelaku maksiat kemudian di akhir hayatnya bisa saja dia bertaubat dulu kepada Allah baru meninggal dunia. Makanya kita mohon akhir hayat ya husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan pernah kemarin kalau tidak salah yang sudah sampaikan, jadi amalannya untuk kita bisa meraih husnul khotimah itu. Pertama istighfar, kedua la ilaha illallah, ketiga sholawat, keempat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, yang kelima ya latif. Masih ingat? Nah, yang lima ini terus rutinkan dia. Kalau bisa pagi, kemudian sore atau petang. Jadi tidak akan keluar ruh itu sebelum ruh itu dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Itu paling kurang. Jadi makanya itu pengganti daripada doa zikir al-maksurat yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Kan Rasulullah ngajarin kita ada zikir al-maksurat, zikir pagi dan petang itu kan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, panjang sampai akhir. Nah makanya Nabi ajarkan kita kalau tidak mampu membaca yang panjang itu minimal istighfar. Setelah istighfar la ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah sholawat. Halo sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketiga, keempat, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dan yang kelima ya latif, ya latif, ya latif. Bos si dapal nih Oke. Nah, jadi pertama Nabi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kedua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketiga, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Keempat, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kelima, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, beliau katakan, aku tahu kapan aku mati dari Allah. Allah yang informasikan melalui basyirah kepadanya. Kemudian ketika Allah berikan melalui basyirah kepada beliau, nah dengan sebab apa? Dengan sebab zikir yang 5 tadi. Jadi sebelum kita mati Allah beritahukan waktu yang terbaik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa diamalkan nggih. Amin insyaallah. Nah, isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Sesungguhnya kematian itu tidak akan terjadi kecuali dengan ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kematian itu dirahasiakan lagi oleh Allah pada diri kita. Nah, oleh sebab itulah jamaah rahimakumullah. Nah kembali, jadi wa kasratiz dzunub, banyaknya dosa yang kita lakukan penyebabnya min nisyanil maut, karena kita lupa terhadap kematian, lupa. Lamun Imam Syafi'i tiap hari itu apa amalannya beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 313 itu zikirnya Imam Syafi'i. Ada kita yang zikir begitu?
Bilang jelo innalillah doa. Kenapa? Mengingatkan dirinya, kalau tidak hari ini mungkin besok, kalau tidak hari ini mungkin malam. Innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepada Allah, raji'un, kita akan kembali. Jadi yang diterima oleh Allah itu sesuatu yang suci. Yang sampai qabul ruhnya ke Allah adalah ruh yang suci. Nah, bagaimana akan diterima oleh Allah ketika kita mati sementara ruh kita ini masih kotor? Makanya ada namanya bersuci. Pertama, suci zohir. Mana suci zohir? Kita mampu belajar membersihkan diri kita dari hadas, kotoran, dan najis. Ini suci syariat. Suci zohir. Dari yang nampak, dari kotoran dan dosa. Suci zohir inilah yang disebut dengan suci jawarih. Mensucikan anggota badan kita. Mensucikan anggota badan dari hadas, dari kotoran, dari najis, dan dari dosa. Suci zohir termasuk juga disebut dengan suci jawarih. Yang kedua, ada suci batin. Mana suci batin ini? Mensucikan kolbu seseorang ketika kolbu ini lupa menyebut asma Allah. Terlebih lagi misalkan ketika dia makan, setelah kenyang lupa dia bersyukur kepada Allah, ngucapin alhamdulillah, itu dia berdosa menganggap dirinya kepada Allah. Dia taubat kepada Allah. Ini orang-orang yang batinnya bersih. Masya Allah, dia rindu dengan asma Allah. Yang ketiga, ada suci nurani, suci jiwa, suci napas. Mana yang disebut dengan suci napas niki, suci nafsiyah niki? Yaitu sucinya seseorang an ma siwallah, mensucikan dirinya ketika yang nampak dalam ingatannya adalah selain Allah. Contoh, mau PKH, ndek nolak sebut lurah, ndek nolak sebut wali kota, tapi apa yang dia sebut? Alhamdulillah, atas izin Allah mau tiang jatah. Dek mau nih kena lamun nendek bapak kaling jadi turis aran kerja karing pincuk kemau Jadi ingat, dalam setiap nikmat itu ada peran Allah. Allah yang menggerakkan dia menulis nama kita. Allah yang menggerakkan itu pemerintah untuk nurunan bantuan hingga bisa sampai ke kita. Tidak akan sampai kalau tidak dengan izin Allah, Bapak Ibu. Termasuk kita hadir malam ini, takkan bisa kita hadir kalau tidak Allah yang kehendaki kita bisa hadir. Makanya kalau orang-orang yang sudah mampu seperti ini, maka inilah orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yang rojiunnya, pulangnya dia Allah tunggu, dikangenin dia sama Allah. Nah, min nisyanil maut, karena kita lupa mati. Kalau Imam Syafi'i itu zikirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna, mengingatkan beliau kepada kematian. Nah, wa nisyanul maut, kita lupa mati itu apa penyebabnya sehingga kita lupa mati? Min tulil amal, karena kita punya angan-angan yang tidak ada putus-putusnya, belo lalu kemele itu angannya yang panjang, pokok
ndekman sampai itu wah mulai ada rencana ini. Dan rencananya yang duniawi saja, tidak pernah ada rencana ukhrawi. Wa tulul amal min hubbid dunya. Banyaknya kita punya angan-angan luwek laluk kemelik teniki dengan sebab apa? Hubbud dunya. Kita cinta dunia. Ya Allah, ketemulah di situ intinya. Nah, kembali jamaah rahimakumullah. Bagaimana kita tahu makom kita di sisi Allah? Tergantung kata Nabi, bagaimana makom Allah dalam kolbu kita. Kalau dalam kolbu kita selalu Allah, maka insya Allah kita pun juga orang yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Fudail ibnu Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, innama yuti'ul abdu rabbah ala qadari manzilatihi minhu. Kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya ketaatan, mulazamahnya, waridnya seorang hamba kepada Tuhannya ala qadari manzilatihi minhu, tergantung bagaimana tempat Allah itu pada diri mereka. Kalau kita ini akan jadi orang yang ma'rifat dengan Allah, maka ini hati tidak pernah gaib Allah dalam dirinya. Yang bakok itu Allah. Makanya kalau orang yang bakok billah dalam jiwanya itu, okay, inilah menunjukkan bahwa kalbunya ini sudah disinari oleh Allah dengan mukasyafah. Karena makom kita itu 3 Bapak Ibu, okay? Pertama makom muraqabah. Makom muraqabah ini disebutkan juga sebagai makom muhadarah. Mana makom muraqabah dan muhadarah ini? Adalah makom yang biasa, makomnya orang-orang yang ahli syariat. Ibadah, lamun sembahyang berjamaah subuh, pahala pada marak sembahyang sunnah 1 malam penuh masih berhitung dengan pahala. Muhadarah. Jadi masih dia menampakkan pahala setiap dia berbuat kebaikan, masih berhitung dengan pahala. Ini bagus, tapi masih dalam tingkatan pemula kata ulama. Nah, ini muhadarah namanya. Jadi makomnya dia melihat sesuatu yang zohir saja. Ini meja, nampak meja. Ini kursi, nampak kursi. Nah, ini dosa itu begini. Kalau dilakukan ya neraka. Pahala kalau dikerjakan ya surga. Nah, masih nampak itu. Tapi ada orang bertanya, Pak, kenapa Allah menciptakan surga dan neraka itu? Kan kita bisa ibadah itu karena ada embel-embel surga juga. Iya betul. Jadi Allah jadikan surga dan menyebut ganjaran surga setiap ibadah yang kita kerjakan niki jamaah, itu ibarat sebagai motivasi kita untuk ibadah kepada Allah. Ibarat anak kecil, nggih? Anak kecil yang baru bisa jalan, nggih? Ada permen. Ayo cucuku, ayo jalan nak, jalan. Nih, nenek kasih permen ya. Jadi semangatlah anak ini jalan. Semangatnya berjalan itu bukan karena apa-apa, tapi karena hadiah. Kita ibadah banyak juga yang seperti itu, tapi ini makomnya namanya muhadarah atau muraqabah. Yang kedua, ada makom namanya mukasyafah. Mana makom mukasyafah ini? Adalah makom seorang kekasih Allah yang mampu Allah nampakkan sesuatu yang gaib padanya. Jadi yang gaib itu kelihatan nampak pada dirinya. Kenapa? Karena yang bermain sudah bukan mata ini, tapi mata hati.
Ainul basirahnya kan. Makanya kan sudah kita pelajari, ada syu'aul basirah, ada ainul basirah, ada haqqul basirah. Mana syu'aul basirah? Syu'aul basirah itu yang nampak, dan itu nampak pada kita. Mana ainul basirah? Yang nampak melalui mata hati kita. Contoh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa enggak kita melihat Ka'bah dari sini sekarang? Bisa enggak? Bisa. Dengan mata hati. Kalau dengan mata ini bisa enggak? Enggak bisa. Makanya orang-orang ketika mendoakan seseorang, ini orang minta doa nih untuk didoakan dari jauh, dari Malaysia misal. Tapi di sini dia doa, dia bacakan air, di situ diminum. Kenapa bisa sembuh? Ini yang main, Pak, bukan ini. Kalau masih kita menggunakan mata zahir, masih jauh. Tapi kalau sudah kita menggunakan mata batin, tidak ada yang jauh. Bahkan Allah pun dekat dengan diri kita kalau kita menggunakan mata batin kita. Inilah ainul basirah itu. Salat, bacaan salatmu gunakan ini. Zikir, bacaan zikir gunakan ini. Kalau ingin menikmati mukasyafah dengan Allah. Ini kita mulai. Masya Allah. Makanya Al-Imam Zunnun Al-Misri, Imam Zunnun ini orang Mesir. Pada suatu saat ada orang yang datang kepada beliau membawa air. Ya Imam, ibni marid. Wahai Imam, anakku sakit. Urid an tad'u bihadhil ma' li syifa' ala abna'i. Aku ingin didoain air ini oleh pelungguh untuk jadi obat untuk anak saya. Dilihatlah oleh murid-muridnya sama beliau. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Jauh oleh. Apa dibaca? Nun. Surat Nun doang. Satu ayat itu. Bawa pulang, kasih minum anakmu, kemudian usapkan ke semua anggota badannya. Qadarullah, selesai itu sembuh anaknya. Sembuh. Tidak lama orang bertanya, ini anaknya pelungguh kan sudah lama sakit. Anak saya juga begitu. Sakitnya lama, sudah ke dokter berapa kali, kemana berobat? Ke Syekh Zunnun Al-Misri. Datanglah ini orang lagi bawa air, orang yang kedua. Tapi Syekh Zunnun Al-Misri, beliau sedang mengajar keluar daerah. Akhirnya tidak lama datanglah ini orang, murid-muridnya beliau pun banyak, ulama juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Syekh? Oh, beliau sedang ada dakwah di luar. Ada apa? Urid an ad'u ila abna'i. Aku ingin untuk didoakan anakku juga. Dia sakit. Oh, meh. Unin murid niki. Seorang ulama juga. Meh. Apa sih dia bisa? Insya Allah bisa. Karena saya tahu doa dari guru saya kemarin. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Jauh oleh. Rapuh anak doa, insya Allah sehat. Qadarullah, dikasih minum, terapus anak, makin parah sakitnya. Subhanallah, sering parah. Akhirnya komplain lah ini orang, datang ke pondoknya Syekh Zunnun Al-Misri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh sedang ngaji. Ada apa? Ya Syekh, saya kemarin kesini minta obat. Terus? Tapi Syekh tidak ada. Lalu didoakan oleh muridnya Syekh. Siapa yang doakan? Tiang, udah murid niki. Oh kamu?
Iya. Yang saya tuntut, Syekh, anak saya makin parah sakitnya. Oh, apa kata Syekh Zainul Al-Misri? Ditanya muridnya, masuk ke dalam. Apa yang kamu pakai doakan orang itu? Kata muridnya, ya yang saya baca yang sama seperti Syekh baca kemarin. Apa? Nun. Maka ketawalah Syekh Zainul Al-Misri. Apa kata Syekh Zainul Al-Misri? Qurbatun ilallah biqalbil abdil mukhlis. Kurbah seorang hamba kepada Allah terletak kepada keikhlasan hatinya. Aku membaca nun, aku hakikatkan bukan diriku yang membaca, aku hakikatkan tidak ada aku yang membaca, tapi yang aku hakikatkan suara nun itu keluar dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah memberikan syifa dan Allah lah yang menyembuhkan kepada orang yang sakit. Tapi nunnya kamu, nunnya dirimu. Itulah yang menyebabkan ayat kursin tita kanca ayat kursin dengan jari ulama beda. Kalau ayat kursinya ulama sekali ayat kursi cukup Al-Fatihah, sehat. Kita satu kali ayat kursi, serebara dengan. Semakin parah dia punya penyakit. Kenapa? Kuncinya di sini kata beliau. Imam Zainul Al-Misri katakan apa? Kuncinya itu adalah ketulusan hati. Makanya makom mukasyafah itu baru bisa didapatkan oleh seseorang apabila bersih hatinya dalam berhubungan kepada Allah. Barulah yang terakhir, yang ketiga, ada makom namanya musyahadah. Mana musyahadah itu? Adalah makom di mana sudah tidak ada diri dalam dirinya, namun yang ada adalah tajalli Allah dalam pribadinya. Jadi dia jadikan tajalli itu kalau bahasa kita manifestasi, perumpamaan. Manifestasi itu belum tentu dia, tapi Allah nampakkan melalui dia. Itulah musyahadah. Sehingga setiap dia beribadah itu makomnya ihsan. Dia beribadah melihat Allah dan Allah juga melihat dia. Inilah orang-orang yang musyahadah itu. Sudah tidak ada yang gaib dalam dirinya. Makanya kapan orang itu bisa sampai kepada makom musyahadah? Apakah orang yang melulu soleh dari awal sampai akhir? Belum tentu. Bisa saja orang yang dulunya ahli maksiat ditarik oleh Allah untuk bisa bermusyahadah. Contoh yang berkata tadi, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dulunya adalah seorang perampok. Perampok ulung. Tapi bisa menjadi orang sufi luar biasa. Kenapa? Dia mendapatkan hidayah ketika dia sedang merampok masuk di rumah orang. Ketika dia rampok rumah orang, dia sedang ambil itu barang, dia temukan orang yang punya rumah sedang sholat. Apa ayat yang dibaca ketika ini orang punya rumah sedang tahajud? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Diulangi akhir surah Al-Kahfi ini oleh orang yang sedang sholat. Di situ menangis Fudail bin Iyad. Dia katakan apa? Yang aku rampok orang yang sedang berjumpa dengan Tuhannya. Aku? Bagaimana perjumpaan dengan Tuhanku sementara aku sedang begini? Hidupku penuh dengan dosa. Hidupku berlimangan dengan maksiat. Bagaimana aku akan bisa sampai selamat berjumpa Tuhanku? Akankah Tuhanku mengakui aku apa tidak? Dari situ dia menangis Fudail bin Iyad.
langsung malam itu dia bertaubat kepada Allah. Dia menyesali semua perbuatannya, seumur hidupnya dia habiskan untuk ibadah dan menuntut ilmu. Fudail bin Iyad menjadi seorang ulama besar, padahal dulunya adalah ahli maksiat. Mana kuncinya? Kembali di hati kita. Bagaimana makom Allah di hati kita? Tergantung bagaimana hati kita di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita, dan Allah bimbing kita untuk sampai kepada tingkatan mukasyafah dan musyahadah, hingga hati kita masuk pada ainul basirah dan sampai kepada haqqul basirah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على محبتك ويا مقيد القلوب قيد قلوبنا على معرفتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.